Apa jawabnya ketika dia bertanya, "Apa yang kamu cari?" Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ lagi dengan 2 orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, inilah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Namun Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau adalah Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Cantrik dalam bahasa Jawa adalah sebutan orang yang berguru kepada begawan, yaitu orang yang sakti atau berwawasan. Cantrik menumpang hidup dan tinggal di rumah begawan untuk belajar dan menyerap ilmu dengan lebih intens, kadang sambil membantu pekerjaan sehari-hari di rumah begawan tersebut. Proses nyantrik dipandang terhormat karena tidak semua orang bisa menjadi murid seorang begawan. Santo Andreas pun sepertinya dahulu juga nyantrik kepada Yesus. Namun, ada proses yang mulia berkenaan panggilannya menjadi murid Yesus. Yang pertama, Andreas bersedia berpindah kepada Kristus dari Yohanes Pembaptis, guru pertamanya. Kesadaran Andreas muncul karena Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah alasan terkuat untuk mengikutinya ketika Yesus lewat di dekatnya. Yang kedua, Andreas memanggil Yesus dengan sebutan Rabi, menunjukkan hasratnya untuk belajar darinya. Dia merasakan dalam diri Yesus tersimpan hikmat dan pengetahuan. Yang ketiga, Andreas serta-merta mengiyakan ketika Yesus menawarkan untuk tinggal bersamanya, karena Andreas merasa tercerahkan ketika bersama Yesus. Dalam proses panggilan murid tersebut, kita juga melihat sisi kemuliaan Yesus Sang Guru. Ketika Yesus merasakan ada orang yang mengikutinya, Yesuslah yang pertama menyapa mereka dan berkata, "Apa yang kamu cari?" Pertanyaan tersebut bukan tanda kegusaran, karena pasti Yesus sudah mengetahui maksud Andreas. Yesus mengerti kegalauan dan ketidaknyamanan Andreas dengan menanyakan tempat tinggalnya. Dengan ramah, dia langsung mengajaknya ke tempat di mana dia tinggal, dan Yesus tidak menunda-nunda untuk mengundang Andreas tinggal bersamanya. Yesuslah yang berinisiatif memanggil terlebih dahulu, terutama kepada jiwa yang haus akan keselamatan seperti Andreas. Pertanyaan Yesus kepada Andreas
apa yang kamu cari tetap hidup dan relevan untuk ditanyakan kepada kita masing-masing. Pertanyaan yang menendang ketika iman sedang loyo. Tidak seperti ketika dibaptis pada masa SMA, saya merasakan menjadi cantrik Yesus yang bersemangat. Marilah kita mengambil inspirasi dari Santo Andreas yang haus akan hikmatnya. Aku ingin menjadi cantrik yang haus akan hikmat Yesus. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu kami sudah mendapatkan warisan keselamatan lewat para murid-murid-Mu, Santo dan Santa yang tiada henti menginspirasi kami untuk terus membuka hukum-hukum kasih Bapa-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu selalu dalam menjalani kehidupan ini, agar kami menjalani panggilan-Mu sesuai teladan-Mu. Amin.